Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. At-talabah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni di halaman 34, pelajaran yang ketujuh, bagian yang kedua, thaniyan fil asma'i wal ahkami. Ya, yang kedua, thaniyan fil asma'i wal ahkami. Yang kedua, thaniyan fil asma'i, halaman 34. Halaman 34. Ya, yang kedua, fil asma'i wal ahkami, berkenaan tentang nama-nama dan hukum-hukum. Ya, atau sebutan, ya, asma', ya, nama-nama dan hukum-hukum. Al-muradu bil asma'i, al-muradu bil asma'i asma'ud-dini allati tutlaqu 'ala al-mukallifina, mithlu mu'minin, muslimin, fasiqin, kafirin. Al-muradu bil asma', yang dimaksud dengan nama-nama adalah, atau yang dimaksud dengan sebutan-sebutan, yaitu asma'ud-dini, nama-nama yang berkaitan dengan agama. Asma'ud-dini, nama-nama yang berkaitan dengan agama. Allati tutlaqu, yang disebutkan, 'alal mukallifina, 'alal mukallafina, atas hamba-hamba yang mendapatkan hukum taklif. Hukum taklif itu iaitu beban hukum. Beban hukum. Mukallafina. Jadi kita kaum muslimin ini mukallaf. 'Alal mukallafina, iaitu hamba-hamba yang mendapatkan beban taklif, iaitu beban hukum. Artinya sudah diberlakukan kepadanya kewajiban. Mukallaf, ya, atas mukallaf. Mithlu mu'minin, seperti sebutan mukmin, muslim, ya, fasiq, fasiqin, fasiq, dan juga kafir. Ini yang dimaksud dengan asma. Ya, sebutan-sebutan agama yang disebutkan, ya, nama-nama yang berkaitan dengan agama yang disebutkan untuk mukallaf, yaitu kepada kaum muslimin yang telah diberikan beban hukum taklif. Kemudian al-muradu bil ahkami,
ma yatarattabu ala hadhil asma'i ala hadhil asma'i wal awsafi minat thawabi wal iqabi wa hadha mabniyun ala tanazu'il firaqi fi murtakabi al-kabirati ahuwa muslimun fasiqun au kafirun. Wama hukmuhu fid dunya wama hukmuhu fil akhirati. Ya, al-muradu bil ahkami artinya yang dimaksud dengan hukum-hukum. Jadi ini jangan kita masukkan dalam istilah fikih, tapi ini terkait di dalam bab akidah. Ya. Apa yang dimaksud dengan hukum-hukum di sini? Ma yatarattabu, apa-apa yang diakibatkan, ma yatarattabu ala hadhil asma'i, apa-apa yang diakibatkan dari nama, ya, atas nama-nama ini, atas nama-nama wal awsafi dan sifat-sifat ini, apa-apa yang diakibatkan dari nama-nama dan sifat-sifat ini, minat thawabi wal iqabi, berupa pahala dan siksaan, hukuman, berupa pahala dan hukuman. Wa hadha mabniyun ala, dan ini dibangun di atas tanazu'il firaqi, perselisihan di antara kelompok-kelompok, fi murtakabi al-kabirati, berkenaan pelaku dosa besar, berkenaan pelaku dosa besar, yaitu ahuwa muslimun fasiqun am kafirun, apakah dia adalah seorang muslim yang fasik, apakah dia seorang muslim yang fasik, am kafirun, atau kafir. Nah, jadi hukum itu adalah kaitannya dengan ini. Apakah dia adalah muslim yang fasik? Fasik itu adalah yang keluar dari ketaatan kepada Allah tapi tetap muslim. Ya, meskipun dia melakukan dosa besar. Am kafirun, ataukah kafir? Wama hukmuhu fid dunya, dan apa hukumnya di dunia? Wama hukmuhu fil akhirati, dan apa hukumnya di akhirat. Nah, di sini kita akan berbicara tentang perselisihan yang ada, ya, di antara kelompok-kelompok. Akan tetapi yang benar adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang pertama, kelompok yang menyimpang adalah Khawarij. Fal Khawariju.
Fal khawariju yaquluna bikufrin. Bikufri ya. Bikufri murtakibi al-kabirati. Wa annahu fil akhirati khalidun fin nari. Wa annahu fil akhirati khalidun fin nari. Ya, yang pertama adalah al-khawarij. Yaquluna, mereka mengatakan bikufrin. Kufurnya, maksudnya kufur di sini adalah kufur besar, kafir, keluar dari Islam. Mereka mengatakan kafirnya murtakibil kabirah, pelaku dosa besar. Wa annahu fil akhirati, dan bahwasannya dia di akhirat khalidun fin nari, kekal di dalam neraka. Ini termasuk kelompok yang menyimpang, yaitu al-khawarij, di mana mereka meyakini bahwa melakukan dosa besar itu kafir, dan di akhirat dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa-dosa yang diancam Allah dan Rasulnya dengan ancaman neraka. Jadi kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, kalau ada ancaman dari Allah dan Rasulnya neraka, maka ini dosa besar. Kemudian selanjutnya kalau diancam laknat, itu termasuk dosa besar. Kemudian ya, dosa besar itu adalah ada hukuman hududnya ya di dunia, seperti halnya yang membunuh itu dihukum mati juga, yang berzina kalau dia belum menikah maka ia dicambuk 100 kali. Ya, setelah itu dia diasingkan selama 1 tahun. Ya, kalau dia sudah menikah, maka ia dirajam. Ya, dirajam yaitu dimasukkan tubuhnya ke dalam tanah, kemudian dilempari dengan batu. Jadi ada hukumannya di dunia yang telah ditetapkan oleh syariat, dan ini dilaksanakan oleh penguasa muslim ya, yang di dalam negara tersebut sudah ditegakkan hukum Islam. Ya, jadi yang melaksanakannya pemerintah, bukan ya misalkan pegawai sekolah, nggak bisa, atau organisasi Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama mau menegakkan hukum yang seperti ini tidak boleh. Jadi memang harus diberlakukan oleh penguasa. Nah, bagaimana kalau di negara itu tidak diterapkan diterapkan syariat Islam? Maka yang seharusnya ini dihukum, maka hendaknya mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun memang untuk pelaksanaan perzinahan ini itu harus dengan 4 saksi. Kalau kurang 1 saja, itu nggak diberlakukan hukuman cambuk atau diberlakukan hukuman rajam. Dan yang dilihat oleh saksi itu adalah zina yang besar. Ya, bukan yang zina-zina kecil. Memang dia lihat langsung. Kalau ragu dia, misalkan ada 4 orang, yang 3 melihat jelas, yang 1 ragu. Kurang 1 saksi, dan yang dituduh berzina itu tidak mengaku dia berzina, maka 3 orang ini yang ngadu kepada penguasa itu dihukum cambuk
dengan apa? Tuduhan telah menuduh berzina. Walaupun dia katakan, ya saya bersumpah demi Allah saya melihatnya 3 orang, tapi kurang 1. Nggak bisa. Makanya pelaksanaan ini di zaman Nabi SAW itu yang menggunakan saksi itu belum pernah ada. Karena berat, harus dengan 4 saksi. Dan umumnya diberlakukan hukuman ini para pezina yang melakukan zina ini, mereka mengaku di hadapan Nabi. Ya Rasul, aku telah apa? Aku telah berzina. Dan itu pun tidak langsung Nabi SAW mau melaksanakan hukuman kepadanya. Iya. Apakah engkau sudah gila sampai seperti itu, kata Nabi SAW. Iya, apakah betul? Sampai diulang-ulang, ya Rasul, aku telah berzina, tegakkanlah hukum had untukku. Sehingga akhirnya Nabi SAW menegakkan hukuman had untuknya. Nah kemudian pertanyaannya, bila seseorang melakukan perzinahan, mana misalkan dia sudah beristri, ya, misalkan ini di dalam negara Islam, sudah beristri, dia melakukan zina. Mana yang lebih baik? Dia ngadu kepada penguasa, minta kepada penguasa agar supaya ditegakkan hukum rajam untuknya, atau dia diam saja dan dia bertaubat kepada Allah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik mana? Bertaubat. Iya. Kalau datang ke penguasa karena dia sudah menikah, maka ditegakkan hukum rajam. Dan hukum rajam itu jelas hukuman mati, dilempari batu sampai mati. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang kita pilih? Kita nggak ngomong-ngomong, diam saja, kita bertaubat, nggak akan kita ulangi. Kemudian, ataukah kita ngadu kepada penguasa bahwasanya aku telah berzina? Mana yang terbaik? Diam. Iya, diam dan bertaubat. Ya, dan yang lebih baik adalah diam saja dan bertaubat kepada Allah. Karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang yang dirajam, dilempari batu, nggak tahan dia. Nggak tahan dia dilempari, sehingga akhirnya apa? Melarikan diri. Kemudian oleh Algojo dikejar dan ditangkap lagi, kemudian dilempari batu lagi sampai mati. Nah, kemudian diadukan kepada Nabi SAW. Kemudian apa jawaban Nabi? Nabi SAW mengatakan kepadanya, kenapa engkau tidak biarkan saja dia? Ya, mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan Allah menerima apa? Taubatnya. Jadi seperti itu. Ya, meskipun ya di dalam syariat Islam hukuman zina itu keras. Ya, meskipun walaupun memang para sahabat itu, ya, wanita-wanitanya ketika berzina memang beberapa itu ngadu kepada Nabi SAW karena memang betul-betul dia ingin bertaubat kepada Allah, sehingga dia tidak mau diadab kelak nanti pada hari akhirat. Akan tetapi walaupun seperti itu, ya, yang lebih baik adalah dia diam saja. Kalau ada pilihan seperti ini, dia diam saja dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya. Jadi itu ya. Jadi kalau diancam, ya, diancam neraka, diancam adab, ya, kemudian ancaman-ancaman yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka ini dikategorikan sebagai dosa besar. Ya, jadi dosa-dosa besar ini sebenarnya banyak, dan dosa-dosa kecil, ya, ya, dosa-dosa kecil itu, ya, mungkin untuk menghitungnya, menyebutkannya agak susah. Ya, artinya seperti halnya zina mata, zina tangan, zina pendengaran, zina pikiran. Ini adalah termasuk termasuk dosa-dosa kecil. Jam berapa kita istirahat? 10 lewat
5 ya? 10 pas atau jam 10 lewat 5? Iya, jam 10 lewat 5. Iya, ada 2 menit lagi. Iya. Nanti ya, jadi kaum Khawarij mereka meyakini bahwa yang melakukan dosa besar itu kafir. Misalkan berdusta, kafir. Ghibah termasuk dosa besar atau tidak? Dosa besar atau dosa kecil? Menceritakan aib saudara kita, dosa besar. Ini menurut Khawarij kafir, murtad. Iya, murtad dari agama. Pokoknya kalau melakukan dosa besar, murtad, kafir, mencuri, berbohong, ya, zina-zina, apa namanya, ya berzina, ya, dan banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama tentang dosa-dosa besar ini. Nah, jika dilakukan maka dia adalah kafir menurut Khawarij, dan ini kelompok yang sesat. Dan mereka meyakini bahwasannya kelak di hari akhirat orang-orang yang melakukan dosa besar ini neraka kekal selama-lamanya. Dan ini kelompok yang benar atau kelompok yang menyimpang? Betul atau salah ini? Iya, ini termasuk kelompok yang salah dan menyimpang. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang Khawarij ini, mereka adalah kilabu ahlin nar. Mereka ini adalah anjing-anjingnya penghuni neraka. Iya, ini orang Khawarij. Jadi mereka ini orang-orang yang menyimpang. Iya, kita padakan sampai sini. Kita istirahat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.